Tuh, Mami bikin susu nih loh. Iya, bentar. Nggak nom-nom ya, nih nom. Hai semuanya, kali ini aku mau cicat soal Pediasure. Nah, video kali ini aku bikin spesial buat teman-teman momis di Instagram yang udah request via DM di IG Baby Aku Tea. Buat kalian yang nggak tahu Instagramnya, ada linknya di description bawah. Sebenarnya aku udah 2 kali bahas soal Pediasure ini. Cuman kayaknya masih banyak banget yang nanyain soal ini dan aku tuh udah jawabin kayak puluhan DM gitu. Aku nggak ngitungin lagi berapa, jadi udah keriting. Tapi aku senang banget kok jawab DM kalian. Jadi pertanyaannya itu mayoritas sama. Kalau nggak Pediasure itu bisa nggak sih? Beneran nggak sih bisa naikin berat badan? Terus reaksi alerginya gimana? Tea dulu alergi nggak minum Pediasure? Terus ada juga yang tanya, kok kalengku kok nggak ada tulisan komplitnya ya? Ini kan ada tulisan komplitnya, kok nggak ada tulisan komplitnya? Terus ada juga yang nanyain bedanya komplit sama triple share itu apa? Nah, aku ngebahas itu semua, jadi kalian pengen tahu bisa stay watching. Terus buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, oke? Jadi pertanyaan pertama yang bakal aku bahas itu adalah, beneran nggak sih Pediasure ini bisa naikin berat badan anakmu? Oke, jadi pertama kali aku ngasih Tea Pediasure ini itu ada di usia 12 apa 13 bulan gitu loh, tengah-tengah itulah. Waktu usia 8 bulan sampai 12 bulan beratnya itu stagnan di 7,6 sampai 7,8 kilo, nggak bisa naik, ya sudah naik turun di situ aja gitu loh. Terus sampai aku tuh kalau ke DSA, dokter anakku tuh bercanda ke aku bilang, kalau kamu datang ke sini bawa bata aja, jadi kalau Tea nimbang ditambahin bata supaya beratnya nyampe, katanya gitu. Jadi waktu itu beratnya tuh benar-benar kurang banget, aku tuh pusing. Ya udah aku coba kasih Pediasure aja, dan setelah 2 minggu pemakaian, 2 minggu lebih lah, beratnya itu naik dari 7,8 kilo sampai 8,3 kilo. Itu ada 500 gram dan itu udah banyak banget menurut aku. Karena waktu itu Tea tuh beratnya udah nggak nambah. Jadi waktu dapat 500 gram, aku tuh happy. Nah, belakangan ini pun si Tea itu lagi tumbuh gigi. Gerahamnya ada 4 yang tumbuh. Dia tuh nggak doyan makan, makannya tuh susah, ribet pokoknya. Dikasih ini nggak doyan, kasih itu nggak doyan, kasih ini nggak doyan. Tapi untungnya tuh kebantu juga sama Pediasure ini. Jadi berat badannya terakhir tuh kan udah 3 minggu ini nggak doyan makan. Terakhir seminggu lalu aku timbang tuh masih naik 200 gram. Dan aku tuh udah kayak, aduh puji Tuhan gitu loh. Jadi kalau kalian tanya beratnya bisa naik nggak minum Pediasure, aku jawab bisa. Pertanyaan kedua yang selalu ditanyain, perlu nggak mom anakku dikasih Pediasure? Well mom, itu adalah tergantung dari kalian sendiri. Jadi aku nggak bisa nentuin, aku juga bukan dokter ya. Nanti kalau aku bilang perlu, tiba-tiba nggak perlu. Terus aku bilang nggak perlu, tiba-tiba perlu. Jadi kalian putusin sendiri, perlu nggak anak kalian pakai Pediasure. Karena ada pertanyaan lagi, mom kalau mom waktu ngasih Pediasure itu tanya nggak sama DSA? Aku nggak tanya. Jadi aku tuh ngasih anakku Pediasure itu dengan keputusanku sendiri. Aku juga nggak konsultasi ke DSA. Jadi kalau kalian konsultasi ke aku, itu tidak benar menurutku. Jadi lebih baik kalian konsultasi ke DSA kalian, atau seperti aku merasa pede, yakin, yes tak kasih Pediasure, ya wes tak kasih Pediasure. Gitu loh mom. Apa yang tak bagikan di sini itu adalah apa yang aku tahu menurutku, dan aku udah ngecek gitu. Tapi kalau kalian mau kayak konsultasi yang lebih mendalam, lebih baik ke DSA langsung ya. Pertanyaan berikutnya yang selalu tanyain adalah, setelah minum Pediasure ini ada reaksi alergi yang muncul atau enggak? Nah, kebetulan di baby aku sama sekali nggak ada. Tea tuh sebelumnya udah nyobain 2 merek susu yang berbeda sebelum Pediasure ini. Aku nggak sebutin mereknya, yang pasti di kedua susu formula itu setelah minum dia timbul reaksi alergi, pipinya merah-merah gitu. Di sini Pediasure ini nggak ada. Jadi sejauh ini aman buat Tea. Nah, yang aku mau kasih tahu lagi ke kalian, Pediasure ini bahan dasarnya adalah minyak-minyakan dan pati jagung. Setauku sama sekali nggak ada
kandungan dairy produknya atau susu, karena di komposisinya pun sama sekali nggak ada tulisannya susu. Yang ini ya, Pediasure Complete. Cuman yang aku mau bagiin lagi ke kalian adalah di market itu aku baru tahu belakangan ini, beberapa bulan ini, kalau ternyata yang beredar itu ada dua macam packagingnya, Pediasure Complete sama Pediasure yang biasa. Ini juga aku taunya karena banyak yang nge-DM soal ini dan nanyain ke aku. Satunya ada tulisan Complete, satunya nggak ada. Nah, di Pediasure Complete ini sama sekali nggak ada kandungan susu, di komposisinya nggak ada susu, protein susu nggak ada. Tapi yang di Pediasure yang tulisannya formula baru, terus nggak ada tulisan komplitnya ini, ada kandungan protein susu. Walaupun tulisannya bukan susu loh ya, protein susu. Jadi beda. Di sini nggak ada, di sini ada. Gitu. Cuman di keduanya ini Teh udah cobain, ini udah habis kan? Teh nggak ada reaksi alergi juga. Jadi sejauh ini Teh masih aman pakai Pediasure, walaupun yang nggak ada tulisan komplitnya ini tetap aman buat si Teh. Ini yang tadi aku bilang, di market ada dua packaging yang berbeda. Satunya ada tulisan komplitnya, satunya nggak ada. Ini yang orang-orang bilang, yang ini yang nggak ada ini triple share, yang ini komplit. Sedangkan maksud aku, yang komplit ini sebenarnya juga ada triple share-nya, di sini ada tulisannya. Cuman yang ini nggak komplit gitu loh. Nah, yang cuman triple share aja ini sama yang komplit beda loh, bukan sama. Karena banyak mom yang bilang ke aku sebenarnya itu sama gitu. Karena teman aku sendiri bilang, enggak kok Ca, katanya orangnya sama. Dan kemarin waktu aku beli, aku nyari yang komplit, nggak ada, orangnya cuma punya yang kayak gini. Penjualnya juga bilang ke aku, enggak kok non, sama. Yang ini saking packagingnya aja yang beda, dan ini formula baru. Nah, aku udah cek, tapi yaitu salah satunya tadi, yang ini nggak ada protein susunya, yang ini ada protein susunya. Terus yang beda lagi, yang di sini lemaknya jauh lebih banyak. Jadi baby kalian pasti jauh lebih kenyang kalau minum yang ini. Lemaknya yang ini, yang komplit, itu 22,74 per 100 gram. Sedangkan yang ini lemak totalnya itu 7 gram. Beda kan? Ini 22,74, ini 7 gram. Bedanya di situ, kalian bisa cek sendiri. Nanti aku cantumin di video juga fotonya. Jadi kalau kamu ngejar berat badan, kamu minum yang komplit. Kalau kamu minum yang biasa ini, sama aja kayak minum susu-susu biasa menurutku, karena banyak banget yang udah nulis blog juga kalau Pediasure itu buat anak sakit. Bukan anak sakit ya kalau menurutku, buat anak yang gizinya kurang gitu loh. Kurang gizi dong. Makanya di Pediasure Complete ini ada tulisannya dukungan nutrisi untuk anak beresiko gizi kurang. Makanya banyak orang bilang kalau nggak sakit, kalau nggak kekurusan nggak perlu minum ini. Makanya Pediasure, menurutku ya, Pediasure ngeluarin satu lagi yang baru. Makanya tulisannya formula baru. Nggak ada tulisannya buat anak gizi kurang, yang artinya semua anak yang gizinya nggak kurang bisa minum gitu loh. Bisa minum Pediasure. Jadi itu ya teman-teman, bedanya komplit sama triple share yang nggak ada tulisan komplitnya itu. Terus yang sering ditanyain adalah nggak ada kandungan DHA-nya. Makanya di media sosial aku udah pernah aku tulis dalam satu kaleng komplit ini ada kandungan fatty acid dan linolenic acid yang fungsinya itu sebagai DHA. Cuman mungkin juga karena Pediasure ini juga pastilah mereka tahu banyak yang bilang nggak ada kandungan DHA-nya, makanya orang-orang pada takut nggak mau beli. Sekarang di kaleng yang baru, formula baru, bukan kaleng yang baru tapi di kaleng yang ini dia cantumin persajian mengandung DHA 6,4 mg, AA 2,1 mg. Soal takaran saji, jadi kalau kalian ngikutin takaran sajinya kaleng yang
triple shear. Dia itu kan 4 sendok takar per 2 kali saji, jadi 8 takar. Terus kalau yang komplit ini kalian kurang lebih sekitar 10 takar. Kalau kalian ngikuti kaleng ini, tapi kalau kalian nggak mau ngikutin takaran sajinya kaleng ini ya terserah kalian. Kalau minumnya nggak rutin, naiknya bisa maksimal nggak? Aku ceritain waktu pertama kali aku ngasih Thea minum Pediasure itu, yang aku cerita ada kenaikan. Dia itu nggak full minum Pediasure, dia itu masih minum ASI dari aku juga direct. Jadi minumnya waktu itu benar-benar nggak maksimal, tapi masih ada kenaikan. Jadi nggak menutup kemungkinan adanya kenaikan kalau kalian minum Pediasure walaupun nggak maksimal. Tapi nggak bisa, kenaikannya pun juga nggak bisa maksimal, dikit-dikit gitu. Kebetulan waktu itu kenaikan aku bisa banyak, aku juga kaget gitu loh, bisa langsung 500 gram. Tapi setelah itu waktu aku nggak maksimal minumnya, naiknya ya sekitar 200, 300. Masih lumayan kan daripada turun 100. Tapi jarang 100, kebanyakan paling nggak 200 lah naiknya. Minum Pediasure anaknya jadi aktif, super aktif. Emang bener ya, Mo? Anakku dari sebelum aku kasih minum Pediasure, dia udah aktif banget. Tapi kalau dibilang minum Pediasure jadi super aktif, hiperaktif, enggak lah. Kalau anaknya memang aktif ya, minum atau enggak tetap aktif aja. Anak aku minum susu Pediasure rasa vanilla, selalu vanilla, nggak pernah yang lain. Karena kalau yang lain nanti mau pindah-pindah merek, kalau seumpama mau pindah merek susah. Jadi Thea selalu minum vanilla. Jadi Pediasure recommended gak? Ya recommended lah. Wong babyku minumnya juga Pediasure, masa aku bilang gak recommended? Tapi kalau kamu emang butuh buat naikin berat badan, ya belilah Pediasure yang komplit. Sekian aja yang mau aku sharingin ke kalian. Kalau kalian punya saran, atau kalian punya request, atau kalian punya pertanyaan yang masih mau ditanyain, boleh DM aku atau leave comment di bawah. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe, karena nanti untuk next aku juga akan tetap kasih sharing-sharing soal hal-hal yang seperti ini, dan beberapa vlog aku tentunya. Jadi don't forget to subscribe, dan thank you for watching. See you on my next video. Bye bye, dadah. Mau sikat gigi nggak? Sikat gigi ya? Ada.